Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar berita P3K yang 2024 dan tentunya tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 ini menjelang akhir, ini sudah mulai proses pengolahan nilai Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang notabene itu berpeluang untuk ikut di tahap 2, silakan disiapkan dokumen dari sekarang karena masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember 2024 nanti ya, batas akhir pendaftaran untuk P3K tahap 2. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. 13 Desember 2024 part 1 ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon. Ini ada informasi yang terbaru dari jpnn.com ya Bapak Ibu ya, atau ayobandung.com. Coba di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dan ini ada Kamis kemarin ya, 12 Desember 2024 di mana Menpan RB ya kan, Menpan RB ini merilis perubahan aturan di seleksi P3K 2024. Hanya tenaga honorer kategori ini yang masa kontraknya itu sampai pensiun. Oke, jadi memang Bapak Ibu perlu pahami sih Bapak Ibu ya. Jadi nanti di 2024 ini tentunya dihapus ya, sistem passing grade ini dihapus. Jadi PG ini dihapus. Ini atas dasar pertimbangan untuk teman-teman, untuk memudahkan teman-teman sih ya kan, untuk mencapai nilai maksimal di P3K. Jadi seleksi kompetensinya itu nanti bakalan bisa maksimal. Seleksi kompetensinya itu bakalan tidak tersandung ya kan, tidak tersandung masalah passing grade. Jadi nilai akhir sudah itu aja perhatiannya. Tetapi sebelum nilai tentunya ada suatu prioritas ya. Ada suatu prioritas dulu sebelum nilai, sebelum dilihat nilai itu dilihat prioritasnya. Jadi kalau teman-teman berada di prioritas atas dan nilainya itu katakanlah maksimal, harapan ya kan, harapan teman-teman untuk jadi ASN PPPK di tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ayobandung.com Bapak Ibu ya, Ibu Rini Widianti selaku Menpan RB ini menargetkan ya, jadi memiliki target bahwa nasib tenaga honorer selesai di bulan Desember 2024. Kita tunggu apakah ini real terjadi atau enggak ya. Ini ada real atau enggak ini ya kan, karena memang kenyataannya di lapangan itu jumlah formasi di beberapa daerah itu sangat minim ya, atau kurang dari jumlah pelamar. Tetapi juga ada di daerah-daerah yang jumlah pelamarnya itu malah lebih kurang ya kan, atau lebih kecil daripada formasinya. Itu peluangnya Bapak Ibu ya kan untuk lolos sebagai ASN tanpa memperlihat nilai dan golongan. Kalau jumlah formasi kurang dari pelamar lah, ini saingannya ini cukup berat ya, dilihat dari prioritas, kemudian dilihat dari nilai, dan banyak yang akan aspek yang harus dilihat Bapak Ibu tentunya ya nantinya ya. Oke. Hal ini mengacu amanat UASN yang nomor 2023 yang saat ini tengah dijadikan sebagai patokan untuk penuntasan tenaga honorer. Jadi targetnya Ibu Rini ini memang Desember itu harus tuntas semua ya Bapak Ibu ya. Desember ini harus, teman-teman ini harus diangkat semua, entah itu paruh waktu atau full time, intinya Desember ini harus tuntas. Ada spekulasi yang menyebutkan bahwa yang ikut tahap 1 itu bakalan lulus semua, akhirnya diangkat semua. Tetapi ini juga belum tahu sih. Ada instruksi juga untuk yang teman-teman yang notabene TMS atau tidak lulus administrasi itu disuruh ikut tahap 2. Dan nanti kalau tahap 2 tetap gagal, itu biasanya atau spekulasinya menurut Ibu Rini ini diarahkan ke P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini sehingga pada tahun ini ya kan, sehingga pada tahun ini seleksi P3K itu hanya terbuka untuk honorer yang dengan aturan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa sebenarnya Kak Furkon tanya ya, honorer swasta gimana Kak untuk guru ya kan, ini masih belum Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk instansi negeri, khusus honorer yang instansinya itu di negeri atau pemerintah ya, khusus instansi negeri atau pemerintah ya. Yang swasta nanti menunggu mungkin ya Bapak Ibu ya untuk P3K selanjutnya.
Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pada tahun ini pendaftaran P3K itu terbagi menjadi 2 tahap nih, yang masing-masing telah terbagi berdasarkan kategori khusus. Nah, untuk tahap pertama ini pelamar prioritas ya, SDAK 2 dan tenaga honorer database BKN. Nah, otomatis nanti yang didahulukan, yang dilihat dulu itu prioritasnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk K2 atau THK 2 ini menduduki peringkat yang pertama, ya kan, dan P1 ya kalau guru ditambah P1, dan untuk bidan pendidik D4 ini menduduki peringkat yang pertama. Baru setelah itu honorer database BKN. Nah, honorer database BKN HDB. Nah, ini 2 golongan ini masuk di seleksi PPPK T1 ya, atau tahap 1. Jadi misalkan ada suatu formasi itu diperebutkan oleh THK 2 dan honorer database BKN, otomatis yang menang itu adalah honorer kategori 2 dulu ya kan. Ini didahulukan. Baru nanti ada sisa yang ini, seperti itu. Misalkan semuanya pelamarnya THK 2, ya udah dilihat dari nilainya, nilai tertingginya seperti itu, atau nilai akhirnya lah Bapak Ibu. Sedangkan untuk tahap 2 ini non ASN yang telah bekerja di instansi minimal 2 tahun atau alumni PPG. Nah, jadi tapi ini bukan dalam jabatan ya Bapak Ibu ya. Atau teman-teman kalau misalkan honorernya itu di negeri dan sudah PPG, itu ngambilnya di 2 tahun aja. Nah, secara otomatis nanti nilai kompetensi teknisnya ya kan, nilai kompetensi teknisnya itu dihargai sempurna, yaitu 450 kalau teman-teman itu punya sertifikat pendidik, serdik, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang alumni PPG prajabatan ya, prajabatan dan notabene itu belum bekerja atau belum masuk Dapodik, ini masih bisa masuk lah ya. Tapi instansi negeri dulu ya kan, atau bekerja di instansi negeri dulu. Instansi negeri ini memang didahulukan karena mendingan ambil yang prioritas instansi negeri dengan melampirkan SK tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pada tahun ini kelulusan peserta tidak lagi ditentukan berdasarkan nilai passing grade, melainkan dengan skala prioritas. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi passing grade-nya itu dihapus, diganti dengan skala prioritas. Yang secara berturut-turut adalah yang pertama tentukan guru P1 ya kan, atau bidan pendidik ya kan. Nah, ini kemudian secara berurutan itu THK 2 ya kan, THK 2. Nah, habis itu secara berurutan THK 2 honorer database BKN, honorer database BKN. Nah, ini yang untuk tahap 1. Nah, untuk tahap 2 nanti ketambahan Bapak Ibu ya, honorer non database atau minimal 2 tahun pengabdian masa kerja. Nah, ini memang cukup memudahkan ya, dan semakin memudahkan teman-teman untuk berpeluang ya menjadi ASN P3K tahun ini, seperti itu. Nah, seperti yang di Juknis itu memang sudah tertera ya Bapak Ibu. Ini banyak yang bertanya, kalau nilai sama gimana Kak? Di channel Kak Furqon ada ratusan pertanyaan yang bertanya tentang ini ya. Coba Kak Furqon ulik sedikit ya. Di sini di Juknis itu sudah terlihat jelas dalam hal di sini ada kasus pelamar itu nilai akhirnya itu sama dengan prioritas yang sama. Ya kan, kalau nilai sama prioritas berbeda sudah nggak ngaruh sama sekali, nilai itu nggak dilihat, seperti itu. Ini sistem yang membaca Bapak Ibu ya. Nah, di sini penentuan kelulusan akhir secara berurutan itu yang dilihat itu adalah nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Nah, ini secara otomatis Bapak Ibu untuk guru ya kan, untuk kasus guru yang serdik dan non serdik itu sudah jelas berbeda ya kan. Tetapi untuk teman-teman THK 2 ataupun honorer database BKN itu kan sudah lama mengabdi. Biasanya itu ya punya serdik semua ya kan, punya serdik semua. Punya serdik otomatis tidak bisa dilihat kalau nilainya serdiknya sama kan, nanti di sini 450 atau dianggap benar semua, seperti itu. Nah, kalau ini belum mengatasi atau masih kok nilainya masih sama. Nah, ini manajerial dan sosial kultural. Kita turun ke bawah Bapak Ibu ya, turun ke bawah ya kan. Kita turun ke bawah di manajerial dan sosial kultural. Di sini masih ada sama, itu berarti kumulatif manajerial dan sosial kultural yang tertinggi.
Nah ini kalau masih sama, tapi ini nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau ini pasti berbeda ya dengan wawancara nanti insya Allah pasti berbeda seperti itu. Nah ini kalau masih sama, itu turun lagi Bapak Ibu ya, turun lagi ke wawancara, ya kan? Ini masih sama, itu wawancara yang tertinggi. Kalau ini masih sama, ya sama terus ya kan? Ini nggak mungkin contohan ini Bapak Ibu ya, nggak mungkin ini. Jadi belum pernah terjadi ini sama ini sama. Nah ini baru nanti yang diurutkan adalah usia, usia pelamar, seperti itu. Usia pelamar yang tertinggi. Tetapi ini jarang Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah sampai manajerial ini, Insya Allah sudah bisa ada solusi ya kan, solusi mana yang masuk rankingan, mana yang enggak, ya kan. Sampai wawancara itu belum pernah terjadi. Oke, seperti itu aturan dari teman-teman Kemenpan RB. Semoga memberikan kemudahan ya Bapak Ibu ya untuk menjadi ASN tahun ini. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya untuk mengejar ASN PPPK. Selamat semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.